Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari 3 komponen yang akan saya jelaskan. Akan tetapi sebelum itu saya akan perkenalkan nama saya. Rizal, kelas PGMIA semester 6, NIM 1801014002. Saya kuliah di IAIN Kendari. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sekaligus membuat video dari 3 penjelasan. Yang pertama yaitu bagaimana sih sebenarnya menjelaskan atau menyusun RPP yang berlembar-lembar dan apa saja sih yang ada di dalam RPP berlembar-lembar itu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan RPP satu lembar dan apa saja sebenarnya di dalam RPP satu lembar tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan kemudian yang keempat adalah melakukan pengajaran atau tindakan kelas. Nah, sebelum kita masuk dari penjelasan dari keempat poin yang saya sebutkan tadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 yaitu tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau satu pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya meningkatkan atau dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, itu penjelasan apa sih yang dimaksud dengan RPP. Nah, kemudian kita lanjut di pembahasan dari keempat poin tersebut. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan yang pertama itu bagaimana penyusunan RPP berlembar-lembar dan apa saja yang ada di dalam penyusunan RPP berlembar-lembar. Ya, jadi perlu kita ketahui secara sama-sama bahwasannya guru, seorang pendidik atau guru itu harus pandai merancang yang namanya pelaksanaan perencanaan pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru dituntut untuk pandai dalam membuat RPP atau perencanaan pelaksanaan pembelajaran agar supaya pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas itu bisa terlaksana dengan baik dengan adanya RPP atau pelaksanaan atau yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, apa-apa saja sih yang ada dalam penyusunan RPP berlembar-lembar. Nah, saya akan sebutkan apa-apa saja yang ada dalam RPP satu lembar. Ya, sekarang kita lanjut membahas apa sih sebenarnya yang ada di dalam RPP yang berlembar-lembar. Nah, pertama yang ada di RPP berlembar-lembar itu ada yang dimaksud dengan identitas. Nah, identitas ini meliputi seperti nama sekolah, kedua alokasi waktu, kemudian ada namanya subtema dan ada namanya tema pembelajaran. Nah, di sini semua dicantumkan tema pembelajaran apa, kemudian pelajaran apa yang kita akan bawakan. Kemudian ada namanya yang kedua itu ada yang di dalamnya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini terdiri dari 4 poin, yang itu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan kompetensi dasar. Nah,
Yang selanjutnya ada yang dimaksud dengan kompetensi dasar. Selanjutnya ada yang dimaksud di dalam RPP yang berlembar-lembar itu, ada yang dimaksud dengan indikator pembelajaran. Biasanya indikator pembelajaran ini materi yang ingin disampaikan dimasukkan dalam indikator pembelajaran tersebut. Kemudian ada yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Nah, seorang guru dalam penyusunan RPP tentunya harus memasukkan tujuan pembelajaran, karena pada saat guru menjelaskan materi dan pada saat selesai menjelaskan materi, tentunya yang harus dicapai oleh peserta didik adalah tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya ada di dalam RPP berlembar itu ada yang dimaksud dengan materi pokok. Nah, biasanya dalam materi pokok ini dicantumkan semua materi-materi yang akan kita sampaikan pada saat dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya dalam RPP berlembar-lembar ada yang dimaksud dengan dalamnya itu ada namanya metode pembelajaran. Jadi dalam penyusunan RPP berlembar-lembar itu semua metode yang kita gunakan akan dirangkumkan dan akan dicantumkan di dalam RPP tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada media. Nah, dalam RPP berlembar-lembar media juga harus dicantumkan. Media apa yang akan kita gunakan. Misalnya contoh media yang kita gunakan itu adalah buku. Jadi kita mencantumkan atau menuliskan media yang kita akan gunakan dalam pada saat penyusunan RPP berlembar-lembar. Kemudian yang terakhir itu ada selanjutnya itu ada namanya sumber belajar. Nah, sumber belajar ini biasanya ada dari buku paket, kemudian ada juga dari internet. Kemudian yang terakhir itu ada namanya dalam RPP berlembar itu ada di dalamnya penilaian. Nah, penilaian ini terbagi menjadi tiga. Penilaian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian keterampilan, kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nah, jadi itu penjelasan apa-apa saja yang ada dalam penyusunan RPP berlembar-berlembar. Jadi intinya adalah penyusunan RPP berlembar-lembar itu semua apa yang kita laksanakan itu semua dimasukkan, baik itu media yang kita gunakan, kemudian metode yang kita gunakan, dan sumber belajar yang kita dapatkan itu dari mana. Itu semua dirangkumkan dalam RPP berlembar-lembar. Sekarang kita lanjut di pembahasan yang kedua. Bagaimana sih sebenarnya penyusunan RPP satu lembar? Nah, ini yang sangat menarik. Berdasarkan Perkemendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pendidikan dan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi di sini adapun cara-cara membuat RPP satu lembar, yang pertama itu adalah menyiapkan bahan ajar. Yang pertama adalah menyiapkan bahan ajar. Jadi menyiapkan dalam bahan ajar itu meliputi yang pertama buku tematik guru, kemudian buku tematik siswa, kemudian ada namanya KKO atau kata kerja operasional. Nah, itu cara-cara yang harus dilaksanakan dalam menyusun RPP satu lembar. Lanjut, dalam membuat kerangka rencana pelaksanaan pembelajaran ini, kita harus mengacu pada surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga di dalamnya itu hanya meliput yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang ketiga itu penilaian. Nah, jadi itu perbedaan antara penyusunan RPP berlembar-berlembar kemudian penyusunan RPP satu lembar. Jadi penyusunan RPP secara berlembar-lembar itu dia semua materi atau semua komponen yang kita akan terapkan dalam proses pembelajaran itu akan dicantumkan semua dalam RPP. Akan tetapi kalau RPP satu lembar hanya memuat 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah penilaian. Jadi ada 3 saja yang dimasukkan dalam penyusunan RPP satu lembar. Beda dengan penyusunan RPP yang berlanjut. Jadi kalau misalnya yang manakah sebenarnya
yang paling susah dalam penyusunan RPP, apakah RPP berlembar-lembar ataukah RPP satu lembar saja. Jadi di sini sebenarnya tidak ada yang susah dalam seorang guru. Jadi di sini dilihat bagaimana kreativitas seorang guru dalam menyusun RPP. Akan tetapi memang penyusunan RPP satu lembar itu memang sangat mudah, akan tetapi guru harus memang pandai-pandai dalam membuat kreativitas dalam penyusunan RPP. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya seperti yang manakah lebih mudah digunakan, RPP satu lembar atau RPP berlembar-lembar? Jadi sebenarnya yang paling gampang adalah RPP satu lembar dalam pelaksanaannya, karena dalamnya itu hanya ada 3 komponen saja. Yang pertama langkah-langkah pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian yang terakhir itu ada teknik penilaian. Nah, hanya ada 3. Akan tetapi dalam penyusunan RPP yang berlembar-lembar itu dia semua komponen-komponen yang ada di RPP itu harus dimasukkan, mulai dari media, metode, bahkan sumber belajar, itu semua harus dicantumkan di dalamnya sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya adalah kita melangkah di penjelasan ketiga, yaitu teknik penilaian siswa pada proses pembelajaran. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya ada 3 penilaian harus kita lakukan pada saat proses pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, yang kedua adalah penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini terbagi menjadi 2, yaitu spiritual dan sosial. Di spiritual itu meliputi KI1 seperti berdoa sebelum melakukan sesuatu, beribadah, dan toleransi dalam beribadah. Kemudian yang kedua itu sosial. Di sosial ini dia meliputi KI2, yaitu diantaranya bersifat jujur, disiplin, tanggung jawab, serta peduli sesama lingkungan. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua itu teknik penilaian keterampilan. Jadi teknik penilaian keterampilan itu biasanya dapat dilihat berdasarkan pada saat proses pembelajaran. Bagaimana siswa dalam proses pembelajaran, apakah siswa itu aktif dalam proses pembelajaran atau dia tidak aktif. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah teknik penilaian pengetahuan. Nah, biasanya dalam teknik pengetahuan ini biasanya pendidik itu biasanya melakukan 2 hal, yaitu tes tertulis, kemudian tes tidak tertulis. Contohnya penilaian pengetahuan yang tertulis itu biasanya diberikan soal, kemudian siswa diarahkan untuk menjawab. Kemudian yang kedua itu yang tidak tertulis, contohnya seperti misalnya guru bertanya kepada siswa, kemudian siswa langsung respon untuk menjawab dari pertanyaan seorang guru. Nah, jadi itu teknik penilaian peserta didik pada proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik semua ya. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Ayo ketua kelasnya pimpin berdoa. Amin. Ya, oke. Jadi ada yang tahu kenapa sebelum kita melakukan proses pembelajaran itu kita harus berdoa? Baik. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran itu memang harus kita dianjurkan untuk berdoa supaya pelajaran yang kita lakukan hari ini atau pelajaran yang kita serap pada hari ini itu bisa bernilai ibadah sekaligus kita bisa menyerap dengan baik. Jadi hari ini kita akan belajar masalah mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Ya, adapun tema untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu gerak berirama. Anak-anak sekalian, adakah yang tahu apa sih yang dimaksud dengan gerak berirama? Jadi gerak berirama adalah gerak berirama adalah gerakan bebas yang dilakukan berurutan secara teratur
Gerakan bebas berirama ini bisa juga diiringi dengan musik dan juga bisa juga diiringi dengan tidak menggunakan musik. Gerak berirama ini disebut juga dengan gerakan ritmik. Gerakan ini biasanya bisa menirukan gerakan makhluk hidup, gerakan seperti pohon, gerakan seperti menirukan seperti binatang. Pertama kita akan bahas satu, yaitu meniru gerakan binatang. Ya, jadi bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini ada salah satu seorang anak yang menirukan dirinya seperti meniru gerakan binatang, yaitu binatang gajah. Jadi dia membungkukkan posisinya persis dengan menirukan posisi gajah yang sedang berdiri dan mengambil posisi untuk berjalan. Kemudian yang kedua yaitu menirukan diri dengan kera berjalan. Nah, bisa dilihat dari gambar di atas juga. Jadi gambar di atas ini ada seorang anak yang menirukan dirinya seperti seekor kera yang ingin berjalan. Jadi posisi si anak tersebut itu persis dengan menirukan bagaimana posisi kera pada saat ia berjalan di tanah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah meniru gerakan seperti pohon. Nah, di sini meniru gerakan seperti pohon. Apakah Anda sekalian pernah melihat bagaimana sih manusia itu ketika menirukan gerakan seperti menirukan tumbuhan atau pepohonan? Nah, pada gambar di atas ada gambar seorang anak menirukan pohon yang sedang tertiup angin. Tertiup angin ke depan. Jadi bisa dilihat bagaimana posisi anak ketika anak itu menirukan pohon itu diibaratkan ditiup dengan angin mengarah ke depan. Jadi itu materi pada hari ini. Apakah Anda sekalian sudah pahami atau mengerti? Oke, baik sekali. Jadi untuk tugasnya pada pertemuan berikutnya, anak-anak sekalian harus membuat 3 macam gerakan menirukan makhluk hidup, menirukan benda yang ada di sekitarnya, dan akan dikumpul minggu depan. Bapak akan meminta tugas minggu depan. Mungkin itu saja pelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.